Halo, investor cerdas. Selamat datang kembali di channel ini. Hari-hari ini, pasar finansial global sedang menggila. Jika Anda perhatikan, indeks saham anjlok, mata uang melemah, dan ada aura ketidakpastian ekstrim di kalangan para investor. Apa pemicunya? Jawabannya ada di Amerika Serikat. Tepat pada tanggal 1 Oktober tahun 2025, pemerintah AS resmi memasuki fase shutdown akibat gagalnya kesepakatan anggaran. Ini bukan sekadar berita politik biasa, ini adalah gempa bumi finansial yang dampaknya langsung terasa di setiap sudut pasar, mulai dari Wall Street hingga Bursa Efek di Jakarta. Dalam video edukasi ini, kita tidak akan sekadar panik. Kita akan bongkar tuntas 4 hal krusial. 1. Apa sebenarnya yang menyebabkan shutdown ini dan mengapa dampaknya begitu dahsyat? 2. Sektor-sektor mana saja yang paling rentan dan harus Anda hindari? 3. Strategi mitigasi dan langkah konkret apa yang bisa Anda ambil sebagai investor untuk melindungi portofolio Anda saat volatilitas setinggi ini. 4. Dan yang terpenting, bagaimana proyeksi jangka pendek dan menengah ke depan? Kapan badai ini akan mereda? Pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena di momen-momen penuh gejolak seperti ini, informasi yang akurat adalah aset termahal Anda. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Mengapa masalah domestik di AS ini bisa memicu kekhawatiran yang meluas ke seluruh pasar global, termasuk kita di Indonesia? Intinya ada di sini, shutdown pemerintah AS bukan sekadar meliburkan pegawai non-esensial, yang sangat vital bagi pasar adalah layanan non-esensial, termasuk regulasi keuangan dan data ekonomi penting, ikut terhenti. Data-data krusial, seperti laporan inflasi, data pekerjaan, atau rilis PDB, yang menjadi panduan bagi investor dan bank sentral dunia, tiba-tiba hilang. Hal ini menciptakan ketidakpastian akut. Dan ingat, pasar membenci ketidakpastian. Ketidakpastian ini kemudian menyebar luas karena ketergantungan perdagangan global kita pada ekonomi AS. Sejarah tidak berbohong. Jika kita menengok ke belakang pada shutdown tahun 2018 sampai tahun 2019, dampaknya adalah penurunan indeks S&P 500 hingga 20%. Sementara mata uang emerging markets seperti rupiah juga ikut tertekan. Ada 3 faktor utama yang membuat pasar panik kali ini. 1. Penundaan kebijakan moneter The Fed. The Fed menjadi kesulitan membuat keputusan rantai bunga tanpa data ekonomi yang valid. Ini membuat investor makin bingung. 2. Risiko resesi AS. Shutdown yang berkepanjangan meningkatkan probabilitas resesi di AS, dan resesi AS pasti akan menular ke ekonomi dunia. Secara ringkas, penyebab utama masalah ini selalu sama, perselisihan anggaran yang tak kunjung selesai di Kongres AS, yang berujung pada hambatan layanan federal, dan dampak langsungnya terlihat jelas hari ini, penurunan kepercayaan investor yang masif dan volatilitas indeks global yang membuat portofolio kita seperti roller coaster. Jadi, inilah gambaran singkat mengapa kekacauan politik di Washington, D.C., memiliki dampak langsung pada uang kita. Sekarang, kita harus fokus. Sektor mana saja yang paling terpukul, kita bahas di segmen berikutnya. Setelah kita tahu penyebabnya, sekarang saatnya kita lebih spesifik. Di tengah gejolak pasar yang tak menentu ini, sektor mana yang paling babak belur, dan sektor mana yang justru diuntungkan? Ingat, setiap minggu shutdown AS berlanjut, diperkirakan kerugian pada GDP AS bisa mencapai 1% per minggu. Ini kerugian yang sangat besar, dan imbasnya terasa paling keras pada 3 sektor kunci. 1. Keuangan dan teknologi. Sektor keuangan dan teknologi menjadi yang pertama terpukul. Mengapa? Karena sektor ini sangat bergantung pada regulasi dan data ekonomi AS yang kini terhenti. Tanpa panduan regulasi, ketidakpastian memicu kepanikan. Kita bisa lihat, saham-saham besar dan tech giants seperti Apple dan Microsoft mengalami penurunan tajam. Investor takut akan penundaan proyek, pelambatan inovasi, dan potensi denda regulasi yang tak terprediksi. 2. Manufaktur dan perdagangan. Selanjutnya adalah sektor manufaktur dan perdagangan global. Logikanya sederhana, shutdown mengganggu rantai pasok. Ketika rantai pasok terganggu dan layanan ekspor-impor AS melambat, mitra dagang utama AS, seperti Tiongkok dan negara-negara Eropa, ikut merasakan dampaknya. Perdagangan global melambat, permintaan menurun, dan otomatis, saham-saham di sektor manufaktur dan perdagangan pun ikut tertekan. Selain itu,
Sektor pertahanan dan pemerintahan juga sangat rentan karena mereka yang paling merasakan langsung pemotongan anggaran pemerintah. 3. Energi dan komoditas pengecualian emas. Terakhir, ada sektor energi dan komoditas. Sektor ini cenderung sangat fluktuatif. Harga minyak biasanya anjlok karena prospek permintaan global yang menurun akibat perlambatan ekonomi. Namun, di tengah semua kehancuran ini, ada satu pengecualian penting, emas. Saat ketidakpastian dan volatilitas memuncak, investor beramai-ramai mencari aset safe haven. Inilah mengapa kita melihat harga emas melonjak tajam. Ini adalah strategi bertahan hidup para investor. Mereka menukarkan aset berisiko, seperti saham teknologi, ke aset yang dianggap aman, seperti emas. Dengan mengetahui peta sektor ini, Anda bisa mulai merancang strategi Anda. Lantas, langkah konkret apa yang harus kita ambil sekarang? Mari kita bahas strategi mitigasi di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagaimana Anda, sebagai investor, bisa melindungi aset dan bahkan memanfaatkan peluang di tengah badai ini. Kunci utamanya adalah menghindari panic selling. Jangan pernah mengambil keputusan investasi saat sedang panik. Fokus kita adalah pada strategi jangka panjang dan adaptasi cepat. Ada 3 pilar strategi yang harus kita terapkan sekarang. 1. Lindungi aset Anda. Langkah pertama adalah mengamankan aset yang sudah Anda miliki. Saat volatilitas setinggi ini, Anda harus menggunakan strategi stop loss untuk membatasi kerugian mendadak pada saham-saham berisiko. Jika Anda adalah investor dengan modal besar, Anda bisa mempertimbangkan hedging dengan derivatif untuk melindungi nilai portofolio dari pergerakan harga yang ekstrim. Intinya, lindungi diri Anda dari guncangan besar yang tidak terduga, dan pastikan likuiditas Anda cukup. 2. Diversifikasi yang cerdas. Strategi kedua adalah diversifikasi. Ini bukan sekadar menyebar telur ke banyak keranjang, tapi menyebarnya ke keranjang yang defensif. Pertama, alokasikan sebagian dana ke aset safe haven, seperti emas dan obligasi pemerintah yang cenderung stabil atau naik saat pasar saham anjlok. Kedua, fokuslah pada investasi jangka panjang di sektor defensif. Sektor seperti kesehatan dan utilitas listrik dan air cenderung lebih tahan banting karena permintaan layanan mereka tidak terpengaruh banyak oleh krisis ekonomi. Terakhir, Anda tetap bisa melirik emerging markets yang stabil, asalkan Anda memantau indikator makro seperti yield curve dan inflasi global. 3. Monitor dan adaptasi. Yang terakhir dan paling krusial adalah monitor dan adaptasi. Di pasar yang bergerak sangat cepat, informasi adalah kekuatan. Kita harus mengikuti setiap perkembangan berita dari The Fed dan Kongres AS. Kapan mereka akan bernegosiasi lagi? Apakah ada sinyal debt ceiling akan dinaikkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi sinyal pemulihan pasar. Dan satu nasihat penting, konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda. Sesuaikan strategi investasi berdasarkan durasi perkiraan shutdown ini. Ingat, volatilitas akan selalu ada. Investor yang berhasil adalah mereka yang tenang, memiliki strategi yang jelas, dan mampu beradaptasi. Sekarang, mari kita lihat proyeksi ke depan, kapan semua ini akan berakhir. Kita telah membahas masalahnya, dan kita sudah tahu cara melindunginya. Sekarang, mari kita lihat ke depan. Kapan shutdown ini akan selesai, dan bagaimana bentuk pemulihan pasar setelahnya. Secara historis, berdasarkan pengalaman shutdown sebelumnya, pemulihan pasar diproyeksikan terjadi dalam 2 hingga 4 minggu setelah Kongres akhirnya mencapai kesepakatan anggaran. Lihat grafik ini. Biasanya, kita akan melihat penurunan tajam di awal Oktober, diikuti oleh rebound yang kuat dan cepat segera setelah ada sinyal kesepakatan. Meskipun demikian, luka akibat volatilitas tinggi ini kemungkinan masih akan terasa hingga kuartal pertama 2026. Proyeksi penting. 1. Intervensi The Fed. Untuk menstabilkan pasar pasca gejolak, The Fed kemungkinan akan memotong suku bunga lebih awal dari perkiraan. Langkah ini berfungsi sebagai suntikan kepercayaan, yang dapat mendorong rebound saham hingga 10-15% dalam jangka pendek. 2. Peluang di sektor baru. Pemulihan global ke depan akan sangat bergantung pada diversifikasi rantai pasok yang tidak lagi berpusat di satu negara. Hal ini membuka peluang besar pada sektor hijau, green energy, dan digitalisasi di emerging markets yang menunjukkan ketahanan. 3.
Waspada inflasi, setelah shutdown berakhir dan stimulus pemerintah kembali bekerja, kita harus memantau risiko inflasi pasca pemulihan. Keputusan investasi yang bijak harus mempertimbangkan faktor biaya yang mungkin meningkat. Jadi, apa kesimpulan dari analisis kita? Pasar keuangan global sedang menghadapi ujian terbesar akibat ketidakpastian politik di AS. Tugas kita adalah tetap tenang, berpegang pada strategi diversifikasi yang cerdas, dan fokus pada investasi jangka panjang di sektor-sektor defensif dan growth. Jika Anda mendapatkan nilai dari analisis mendalam ini, pastikan Anda tekan tombol like, dan tinggalkan komentar di bawah, aset safe haven apa yang Anda pegang saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi, karena kita akan terus memantau setiap perkembangan dari Washington dan The Fed untuk memastikan Anda selalu selangkah di depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu investasi dengan bijak.